Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sudana, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Cimahi. Pada kali ini, insya Allah akan melaksanakan wawancara kedua, yaitu dengan Bapak Muhammad Jailani SPDI. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Utama 7 dari Kota Cimahi. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan beliau, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk wawancara yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Jailani sebagai pimpinan Kepala Sekolah SD Utama 7 Kota Cimahi. Perkenalkan Bapak, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kota Cimahi yang kali ini akan melakukan wawancara sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3. Ya, baik Pak Dadan. Ya. Dengan senang hati insya Allah saya bantu Pak Dadan. Ya. Sebelumnya saya memohon maaf telah mengganggu kesibukan Bapak yang sangat padat ini. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Pak Dadan pertanyaannya. Untuk mengidentifikasi apakah permasalahan itu termasuk bujukan moral atau dilema etika, tentunya memang kita harus memahami dulu kasusnya ya, dan memahami dulu kasusnya. Kasus itu terjadi, kita pahami apakah dalam kasus itu bermunculan nilai kebajikannya, atau misalnya versus benar itu udah jelas termasuk ke dalam dilema etika ya. Jadi ada dua kepentingan yang saling gitu, benar lawan benar itu termasuknya jelas dilema etika. Nah, kalau misal dalam kasus itu terjadi benar versus salah, itu jelas-jelas itu menjadi bujukan moral. Jadi untuk mengidentifikasinya kita harus paham dulu kasus. Kita petakan apakah kasus itu termasuk kepada bujukan moral atau termasuk pada dilema etika dengan melihat dua sisi yang berbenturan. Kalau benar lawan benar itu adalah dilema etika. Kalau benar berbenturan moral itu bujukan moral. Mungkin itu pada identifikasinya. Terima kasih. Jadi pada intinya kami dulu kasus yang ada, setelah Bapak memahami, lalu Bapak memetakan kasus itu. Dipetakan. Ya. Baik. Langsung Bapak ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kalau misalnya ada permasalahan hal itu permasalahan itu mengandung nilai kebajikan atau benar lawan benar, itu berarti memang dilema etika. Nah, untuk menjalankannya tentunya saya harus berpikir dan mempertimbangkan gitu. Nah, permasalahan itu kepentingannya itu untuk siapa? Kepentingannya itu apakah pribadi, perorangan, atau masyarakat gitu. Atau permasalahan itu mengandung kebenaran, kesetiaan, atau rasa kasihan gitu, kita dipertimbangkan. Dan permasalahan itu ketika itu jangka pendek atau jangka panjang gitu, kita harus pikirkan gitu. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan kita begitu saja, kita harus dipertimbangkan hal itu. Nah, selain itu pengambilan keputusan yang saya lakukan itu saya harus berpikirnya berbasis apa ini. Kalau misalnya berbasis hasil akhir yang saya ambil keputusannya, berarti saya berpikir thinking gitu. Jadi saya berpikir pengambilan keputusan itu berpikir berbasis hasil akhir. Atau saya mengambil keputusan itu berbasis peraturan gitu. Berarti saya pengambilan keputusan itu rule based thinking. Jadi saya ambil keputusan itu berbasis peraturan yang ada itu seperti apa. Maka saya pengambilan keputusan itu berdasarkan peraturan pengambilan keputusan gitu. Atau misal keputusan yang saya ambil itu berbasis rasa peduli gitu ya, care based thinking. Itu sih mungkin yang dijalankan selama itu seperti itu ada dulu. Sangat kompleks sekali ya Pak ya, ternyata ada beberapa
pertimbangan ketika mau mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak sesimpel yang kita bayangkan, ya ternyata harus ada nanti peninjauan nanti ke depannya seperti langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama tadi setelah mengidentifikasi, memetakan, terus kita paham dengan permasalahannya itu, kita analisis dulu. Tentunya analisis dulu permasalahannya. Lalu siapa yang terlibat di situ, siapa yang terlibatnya, dua kepentingan apa yang saling bersinggungan atau berbenturan. Lalu kita kumpulkan data atau fakta-fakta pendukungnya untuk kita mengambil keputusan. Setelah dirasa bahwasanya sudah dianalisis, terus nilai yang berbetulnya sudah kita ketahui, terus data dan fakta yang modunya kita sudah ketahui, lalu kita putuskan pengambilan keputusannya itu kita ambil. Pengambilan keputusan itu tentunya kita harus tinjau ulang keputusan yang sudah saya ambil itu, kita tinjau ulang lagi apakah keputusan yang sudah diambil itu betul-betul memang berdampak positif untuk semuanya, dan betul-betul pengambilan keputusan yang saya sudah lakukan itu keputusan yang bertanggung jawab. Itu langkah-langkahnya seperti itu pada saya. Jadi tidak setelah mengambil keputusan ya sudah nggak seperti itu. Jadi betul sekali ya Pak ya, ternyata ada emang langkah-langkahnya itu harus ditempuh dalam mengambil sebuah keputusan, dimulai dari identifikasi sampai nanti dampaknya itu akan seperti apa. Oke, terima kasih. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kepada kasus-kasus di rumah etika? Tentunya yang efektif itu kita harus, yang pertama itu kita harus mindset kita ya. Mindset kita, pola pikirnya kita harus bisa menyederhanakan permasalahan itu. Jadi kita sederhanakan permasalahannya gitu. Kita sederhanakan permasalahan dengan langkah-langkah tadi yang sudah saya utarakan. Terus tentunya ada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak. Itu sangat efektif gitu. Sangat terbantu sekali saya ketika pengambilan keputusan dengan berkomunikasi dengan semua pihak, lebih-lebih dengan para guru, mungkin para guru yang betul-betul tidak hanya saya mengambil keputusan itu tidak hanya bersumber dari saya gitu, dari masukan-masukan semua pihak itu sangat efektif. Jadi itu yang sederhanakan dulu permasalahannya, lalu komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak itu sangat efektif sih gitu. Oke, jadi intinya bagaimana merubah mindset kita ya dalam mengambil sebuah keputusan, dan yang paling utama lagi adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik. Betul. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Tentunya pasti sih dalam sebuah keputusan yang sudah diambil itu ada sebuah tantangannya, karena keputusan yang saya ambil itu tidak serta-merta bisa memuaskan semua pihak. Meskipun yang memang saya harapkan keputusan saya ambil itu bisa memuaskan semuanya, tapi kenyataan di lapangan itu pasti ada beberapa pihak yang tidak merasa puas dengan keputusan itu. Nah, tantangan saya itu berarti saya harus bisa memahamkan semua pihak yang terlibat, lalu saya harus konsisten dengan keputusan yang sudah diambil, dan memang keputusan itu sendiri saya sendiri yang harus betul-betul menjalankan pertama kali sebelum orang lain gitu, sehingga orang lain bisa melihat saya komitmen dengan apa yang sudah saya putuskan gitu. Tantangannya itu sih kita kan tidak bisa membuat orang lain senang ya dengan itu, memahamkan semua. Jadi emang setiap keputusan yang Bapak ambil memang betul ya Pak ya, tidak bisa memuaskan semua pihak ya, kadang-kadang ada pihak yang belum puas, atau kadang-kadang yang kita ambil itu kadang-kadang bisa mengucapkan juga ya, tapi di sini Bapak berusaha yang pertama memahamkan pihak-pihak yang berkaitan, dan yang paling utama adalah konsisten dalam komitmen lah, kita komitmen yang jelas ya gitu. Selanjutnya, Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan?
dalam penyelesaian sebuah permasalahan memang kita harus tadi betul ya, kita paham dengan permasalahannya. Terus kalau bisa jadwal untuk pengambilan keputusan itu memang dilihat dulu ya permasalahan seperti apa. Kalau memang permasalahan itu dianggap ringan dan memang tidak terlalu melibatkan banyak pihak, ya bisa diselesaikan pada waktu itu dan di tempat itu. Kalau misal dirasa ringan dan tidak terlalu berdampak di mana gitu ya, nilai-nilai kebajikannya. Kalau misalnya sebuah kasus atau permasalahan itu memang harus dikaji ulang dan memang harus dianalisis dengan melibatkan berbagai banyak pihak, ya kita bisa diselesaikan beberapa waktu ke depan gitu. Jadi kita lihat urgensi dari pengambilan keputusan itu seperti apa gitu. Kalau memang harus diputuskan segera, ya putuskan segera gitu. Tapi kalau misalnya harus melibatkan, harus mengkaji ulang, ya kita dijadwalkan beberapa hari ke depan. Tapi kalau secara jadwal khusus untuk penyelesaian sebuah dilema etika yang terjadi di sekolah itu tidak ada sih. Jadi karena kan kasus itu kan kita tidak bisa diprediksi gitu. Betul. Kapan itu terjadi, misalkan gitu kan. Kalau misalnya ini terjadi, kalau kita sudah tahu kasusnya ini nanti setiap 3 minggu, minggu ketiga baru penyelesaian, nggak seperti itu sih. Jadi pada dasarnya dilihat dari kasusnya seperti Ya, apakah ringan atau Ya, berat, betul. terus dari urgensinya mungkin ya Pak ya. Betul. Mungkin kalau yang ringan-ringan bisa langsung diselesaikan. Ya, Atau kasus-kasus yang dianggap ini urgent dan agak berat mungkin ada butuh waktu Iya. karena butuh kolaborasi juga Iya. atau kerjasama dengan pihak lain. Hmm. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor atau seseorang sih yang mempermudah pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika kalau di sekolah gitu ya, karena sekolah itu kan sebuah instansi ya, sebuah organisasi di mana kerjasama artinya persaudaraan, kerjasamanya itu harus betul-betul erat, betul-betul dipertahankan gitu. Jadi faktor pendukungnya itu sih saya mungkin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan semua pihak gitu. Itu yang faktor yang sangat mendukung gitu, sangat mendukung saya ketika pengambilan sebuah keputusan gitu. Komunikasi yang baik artinya saya mampu mendengarkan aktif guru dari semua pihak tentang hal yang harus diputuskan ya gitu. Jadi keputusan itu tidak diambil dari ego saya sendiri gitu. Meskipun pada akhirnya keputusan itu kan ujung tombaknya itu di pimpinan, tapi yang memudahkan saya itu yaitu jadi saya ajak komunikasi semua pihak gitu. Terus ya mungkin ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan, saya baca referensi, itu kok ketika ini harus seperti ini gitu. Itu sih yang faktor yang memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya faktor yang paling utama itu komunikasi juga ya Pak ya. Selain komunikasi yang baik dengan guru, dengan pihak terkait, juga untuk menambah kompetensinya mungkin betul. menggali ilmu lagi ya Pak ya. Betul. Bapak mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan sebuah dilema etika tidak, kalau dibilang mudah tidak mudah juga, kalau dibilang sulit tidak sulit juga gitu. Jadi artinya bagaimana cara pandang kita gitu. Artinya bagaimana kita memahami sebuah kasus gitu, pembelajarannya itu. Ketika hal itu kita anggap sebuah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara sederhana gitu ya, kita bisa cara sederhana gitu. Jadi pembelajaran bagi saya itu tidak mudah untuk mengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan itu harus ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, seperti yang tadi ya, nilai-nilai kebenarannya, terus misalnya berbasis berpikirnya harus seperti apa gitu. Harus betul-betul dipertimbangkan dampak baik buruknya keputusan yang kita ambil gitu. Dan pembelajaran yang saya ambil itu, keputusan yang kita ambil itu tidak selamanya itu bisa menyenangkan orang lain, tapi berusaha untuk semaksimal mungkin keputusan yang diambil itu berdampak yang positif untuk semuanya gitu. Itu sih pembelajarannya, dan memang kita harus komitmen dengan keputusan yang kita ambil.
Jadi pada pertanyaan ini, dalam mengambil sebuah keputusan itu memang tidak tidak mudah. Ya, Ya, nanti tidak susah juga ya, Pak, ya, ya. ya. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, dan tentunya keputusan yang Bapak ambil nanti memang harus berdampak positif, Positif ya, untuk semua. semuanya. Ya. Mungkin Bapak, dari serangkaian pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih Bapak telah berkenan menjawab dengan sangat luar biasa. Iya, sama-sama. Sekali lagi mohon maaf telah mengganggu kesibukan Bapak, mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya pertanyakan ini yang pertama bisa bermanfaat buat saya sebagai Iya. menambah ilmu saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak. Ya, mungkin itu saja. Iya, sama-sama Pak Dan. Ya. Baiklah, alhamdulillah pada sesi wawancara kedua pada kali ini dengan Bapak Muhammad Jelani, Kepala Sekolah SD Utama 7 telah selesai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.